Kelas 12 SMA Metodis 5, kita masih di topik statistika matematika wajib. Kemarin kita sudah belajar ukuran letak. Kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data atau istilah lainnya adalah ukuran dispersi. Nah, sering sekali sebenarnya kamu sudah mendengar hal ini. Misalnya, berapa sih penyimpangannya? Berapa sih rata-rata simpangan? Berapa simpangan bakunya? Nah, kalau kamu misalnya punya nilai ujian nasional di daftarnya itu nanti selain kata rata-rata ada di sana nanti dibuat istilah deviasi standar atau simpangan bakunya. Ini penting sebenarnya untuk melihat ketersebaran data termasuk keragaman data dan kehomogenan data. Apakah data itu sangat beragam atau barangkali homogen. Nah, jadi dari ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari kali ini, kita akan mengerti nanti bagaimana sih ketersebaran data tersebut. Nah, kemudian yang pertama yang kita pelajari adalah untuk data tunggal. Ya, kita langsung ke contoh soal. Nanti dari contoh soal nanti baru sekaligus kita sampaikan rumus dan pengertiannya. Oke, ini ada data tunggal 75467856. Ini misalnya nilai matematika untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang siswa kelas 12 IPA. Nah, maksimum nilainya 10 misalnya. Ada nilai 7, ada nilai 5, 4, 6, 7, 8, 5, 6. Nah, kemudian kita akan mencari nanti beberapa ukuran penyebaran data. Oke, yang pertama kita cari dulu rata-rata. Jadi dalam hal ini kamu tidak perlu membuat statistik peringkat. Tidak mesti kamu urutkan dari yang terkecil ke terbesar, meskipun boleh saja, ya. Oke, kita cari rata-rata. Berarti 7 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 6 dibagi berapa buah data tadi? 8 buah, ya. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 4, tambah 6, 22, 22 tambah 7, 29 tambah 8, 37, tambah 5, 42 tambah 6, 48, berarti 48 per 8, hasilnya adalah 6. Ini adalah rata-ratanya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata. Oke, ini pengertian ini sangat penting untuk kita ketahui, ya, atau disebut juga ini rataan simpangan, ya. Kalau buku membuatnya istilah rataan simpangan. Oke, jadi kita akan mencari rata-rata dari penyimpangan setiap data terhadap rata-rata. Nah, sebenarnya kan rata-rata simpangan terhadap median pun bisa. Nah, misalnya kamu cari dulu mediannya ini, baru nanti kita cari rata-rata penyimpangannya terhadap median. Tetapi yang ini yang akan kita maksud sekarang ini adalah kita cari jarak setiap data ini terhadap rata-ratanya. Jadi selisih antara masing-masing data terhadap rata-rata baru nanti kita jumlahkan kemudian bagi dengan banyak data. Tentunya kalau definisi jarak kan yang positif, makanya dibuat nanti harga mutlak. Jadi rata-rata simpangan ini kalau kita simbolkan di sini RS boleh, kalau buku buat MD. Terserah, mana tahu nanti ada istilah yang digunakan buku ketika kamu ketemu soal di sana. Ini adalah jumlah dari atau sigma dari harga mutlak setiap data kurangi dengan rata-rata. Makanya saya buat ini seperti panjang atau jarak, karena yang kita ambil nanti selisih tetapi yang positifnya. Bagikan dengan banyak data. Oke, jadi dalam hal ini yang akan kita lakukan simpangan rata-ratanya adalah setiap data kurangkan dengan rata-rata.
7 kurang 6 ini ya, tambah 5 kurang 6 tambah 4 kurang 6 tambah 6 kurang 6. Oke, tambah berapa lagi? 7 kurang 6. Kalau nanti kamu berhikmat atau lihat rumus di buku, kalau ada yang sama, kalikan aja berapa yang sama di sini sih sebenarnya. Di sini ada angka 7 berapa buah? 2. Tinggal aja buat di sini kali 2. Angka 5 ada berapa? 5. Di sini buat aja kata 2 buah. Karena 2 angka 5, tetapi untuk kali ini karena 8 buah data, kita tuliskan aja semua. 6 tambah harga mutlak 7 kurang 6 tambah 8 kurang 6 tambah 5 kurang 6. Seperti ini, harga mutlak tambah 5 kurang 6 tambah satu lagi 6 kurang 6. Sebenarnya kalau ditulis seperti ini kan seolah merepotkan sekali. Tidak, sebenarnya kalau nanti kamu pas ujian, ya kamu gak harus tulis begini semua. Langsung aja hasilnya tuliskan 7 kurang 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 0 misalnya tambah 1. Nah, itu sebenarnya ya, cuman karena ini berupa catatan makanya saya harus tuliskan dibagi 8. Oke, mari kita cari hasilnya. 7 kurang 6 1 tambah 5 kurang 6 kan minus 1, harga mutlaknya kan 1 tambah ini 2 ini 0, kemudian tambah 1 tambah 2 tambah 1 di sini, ini tambah 0 dibagi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah benar di situ. 2 tambah 2 4 5 6 7 8. 8 dibagi 8 1. Oke, inilah simpangan rata-ratanya. Nah, artinya ini apa? Bahwa rata-rata jarak antara setiap data terhadap rata-rata itu 1. Nah, rata-ratanya 6. Ketika jaraknya semua rata-ratanya 1 sangat dekat. Setiap data ternyata sangat dekat dengan rata-rata. Artinya sebenarnya semua data di seputaran rata-rata. Tidak ada yang memencil, tidak ada yang menjauh. Tidak ada yang mencolok. Misalnya, tidak ada tiba-tiba angka 0. Kalau 0 ke 6 kan sebenarnya sangat jauh. Jaraknya 6. Tapi masing-masing ini rata-ratanya di 1. Tidak terlalu jauh jarak antara setiap data terhadap rata-rata secara rata-rata. Kalau nanti ditanya rata-rata simpangan terhadap median, ya sama aja, cari dulu mediannya ini, kemudian kamu selisihkan setiap data dengan mediannya, kemudian cari rata-ratanya. Itu ukuran dispersi yang pertama yang kita pelajari. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ragam atau variansi. Oke. Perbedaannya dengan ini adalah bahwa setiap data yang kita cari selisihnya tadi tidak harga mutlaknya yang diambil, tapi pangkat 2-nya. Oke, jadi rumus variansi atau keragaman ini, ragam adalah ditulis S kuadrat. Tidak boleh hilang kuadratnya. Adalah sigma atau jumlah setiap data kurangi dengan rata-ratanya, hasilnya pangkat 2 kan, baru bagikan dengan N. Oke, jadi mengingatnya mudah karena rangkaian tadi cerita kita satu rangkaian sebenarnya. Soal yang sama, jadi tinggal 7 kurang 6 kan 1 pangkat 2, 1, tetapi tetap kita tulis dulu, berarti 1 kuadrat tambah, soal yang sama ya, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat per 8. Jadi kalau tiba-tiba langsung ke sini ditanya, langsung aja buat begini. 7 kurang 6
1 kuadrat 1 tambah 1 tambah 2 kuadrat 4 kan, 1 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 0. Oke, gitu dia. Baru dibagi 8. Nah, S kuadrat adalah 1 tambah 1, 1 tambah 4, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 1, 12. S kuadratnya adalah 12/8 atau sama-sama bagi 4, 3/2. Nah, kemudian sebelum saya terangkan maksudnya ini, ada yang disebut dengan simpangan baku. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari ragam atau lanjutan dari ragam. Nah, dia menggunakan kata-kata simpangan tetapi yang sudah dibakukan. Jadi dia akan menguatkan ukuran penyebaran data itu dengan cara apa? Setiap data tadi seperti di ragam ini kan dipangkat 2 kan. Nah, jadi tidak hanya sebatas selisih saja. Nah, simpangan baku ini sebenarnya adalah akar dari ragam. Ini akar dari ragam. Jadi kalau ragam kan S kuadrat, sigma XI kurang X bar pangkat 2/N, maka S, simpangan baku simbolnya S, adalah akar dari. Sama saja di sini sebenarnya. Ini pangkat 2/N, jadi akar dari ragam. Jadi kalau soal yang sama tadi, kita sudah dapat S kuadratnya 3/2, maka S-nya adalah akar dari 3/2. Oke, jadi ukuran ini akan menjadi ukuran yang standar ketika kita melihat yang namanya tentang ketersebaran data. Ini kan misalnya akar dari 3/2 ini kan sekitar 1, sekian. Oke. Jadi untuk data yang lebih besar, untuk data yang lebih banyak, penggunaan rumus simpangan baku dianggap lebih mewakili untuk kita bisa menilai ketersebaran di data tersebut. Oke. Saya pikir pengertian tentang ukuran dispersi atau ukuran penyebaran data untuk data tunggal sampai sejauh ini saja di pertemuan kita yang pertama. Nanti di pertemuan yang kedua baru kita belajar tentang ukuran penyebaran data atau dispersi untuk data berkelompok atau dalam bentuk distribusi frekuensi. Contoh yang sederhana ini sebenarnya sudah bisa mewakili kepada pengertianmu tentang ukuran dispersi ini. Jadi untuk soal berikutnya pasti kamu akan mengerti dan tahu untuk mengerjakannya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.